makan malam, gitu. Mulailah saya berbicara untuk mencari tahu tentang cowok ini kayak gimana sih gaya hidupnya, cara berpikirnya seperti apa. Dan biasanya obrolan saya berkisar tentang buku, karena saya seorang buku kelas berat, ya, dan saya suka membaca novel. Jadi waktu itu saya baru selesai membaca buku To Kill a Mockingbird. Ada yang pernah baca buku ini? Ini ada filmnya loh. Ini saya ambil cuplikan filmnya. Jadi berkisah tentang seorang pengacara yang namanya Atticus. Buku ini mendapat penghargaan Pulitzer Prize. Tahun berapa saya juga kurang lupa, agak lupa. Tapi buku ini menjadi pendobrak yang luar biasa besar untuk Amerika, karena pada zaman itu Amerika memiliki masalah sosial kelas berat, perbedaan antara kulit putih dan kulit hitam. Di dalam cerita ini ditulis oleh seorang anak laki-laki remaja berusia 12 tahun, tokoh akunya seorang lelaki yang berusia 12 tahun. Dia ngobrolin tentang ayahnya si Atticus ini, yang memiliki pandangan yang berbeda dari masyarakat sekelilingnya. Ayahnya itu seorang pengacara, dan ayahnya sangat percaya pada egalitarianisme. Dia percaya pada egaliter, bahwa manusia itu dilahirkan sederajat. Jadi waktu si orang kulit hitam ini, dia itu diprovokasi oleh perempuan kulit putih, sehingga dia menyerang si orang kulit putih itu dan dituduh melakukan pelecehan seksual. Padahal sebenarnya tidak, dia diprovokasi. Dan ayahnya, Atticus, karena dia pengacara, dia membela si orang kulit hitam ini. Hebohlah seluruh kota itu. Dan si ayahnya menghadapi begitu banyak tekanan, permusuhan, dan lain sebagainya. Sebuah buku yang sangat dan luar biasa indah. Saya membaca umur 19 tahun dan saya tergerak dengan isi cerita itu. Ya, saya bagilah kepada pasangan kencan saya bahwa wah, ada buku keren loh, To Kill a Mockingbird. Dan reaksi dia adalah dia mengira To Kill a Mockingbird adalah sebuah buku tentang cara berburu burung. Sumpah saya ilfil langsung. Ilfil. Saya langsung seketika tidak punya selera makan dan tidak tertarik untuk mengetahui dia lebih dalam lagi. Dan seterusnya tentu saja tidak ada kencan kedua, maaf ya. Jadi tidak ada kencan kedua. Cerita saya berakhir dengan cowok itu, tapi kenangan malam itu tentang dia selalu teringat sampai sekarang. Nah, selanjutnya bertahun-tahun berlalu, ada sekitar 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu ya, saya lupa. Seorang teman saya datang ke saya, curhat, baru putus pacar. Ya, teman saya sebenarnya nggak selevel sama saya. Banyak teman-teman saya yang usianya beragam, mulai dari ya seumur-umur kalian mahasiswa, karena saya sering berbicara dengan mahasiswa, sampai dengan usia yang uzur. Ini curhatlah kepada saya, dia baru putus pacarnya. Kalau dia baru putus, dia berusaha merasionalisasikan alasannya memutuskan cowok itu. Jadi dia cewek, sakit hati banget gitu, karena saya tahu dia sangat sayang sekali sama pacarnya. Dan untuk mengatasi rasa sakit hatinya yang mendalam dan berdarah-darah, dia berusaha merasionalisasikan alasan dia putus. Dan dia bilang gini sama saya, cowok itu memang sayangnya gue putusin. Dia memang payah, masa nggak tahu Pushkin itu siapa? Gue nulis puisi dari Pushkin ke dia nggak ngerti bahwa ini puisi yang ditulis oleh penyair, salah satu penyair yang terbesar dari Rusia. Ilfil kan gue. Langsung ingatan saya melayang peristiwa waktu saya masih tunju sekali tentang kasus To Kill a Mockingbird. Jadi siapa? Alexander Sergeyevich Pushkin yang disebut nama teman saya. Pushkin itu penyair dari Rusia. Dia Oke, nanti pembicaraan saya kali ini akan penuh dengan buku-buku ya, dengan penyair dan buku-buku segala macam. Dicatat loh, siapa
mana dia menulis banyak sekali puisi-puisi cinta yang bikin kita kelepek-kelepek. Terus saya akan bacain satu puisi cinta di sini, boleh dicatat. Habis itu kasih ke gebetan, ya, atau nanti Google cari musik kalau mau nulis kasih puisi cinta ke pacar. Dia koleksi puisinya luar biasa banyak. Salah satunya saya bacain ya, kita sama-sama membaca, judulnya I love you, and perhaps I love you still. The flame perhaps is not extinguished yet. It burns so quietly within my soul. No longer should you feel distressed by it. Silently and hopefully, I love you. At times too jealous and at times too shy. God grant you find another who will love you as tenderly and true as I. Puisi itu gimana nih? Campuran antara kebahagiaan dan kesedihan, ya. Jadi kita bisa memahami bahwa si penyair berusaha mengatakan bahwa ada sesuatu yang terjadi antara dua orang ini. Yang satu mengatakan cinta kepada orang yang lain. Mungkin yang satu sudah move on, istilahnya berarti move on. Atau mungkin juga si penyair ini mengatakan penyair harus pergi ke medan perang meninggalkan seseorang, atau mereka harus putus, apapun itu yang terjadi. Tapi puisi ini campuran antara kebahagiaan dan kesedihan. Jadi cinta bukan hanya sekedar kebahagiaan aja, tapi juga tentang kepedihan. Walaupun kita tidak bisa bersatu di dalam rangkaian ruang yang tadi disebut sebagai pernikahan, ya, cinta itu bisa tetap ada, dia tidak mati, dia bisa tetap hidup. Ya, ini ya, ini kan tulisannya dari bahasa Rusia diterjemahkan ke bahasa Inggris. Jadi ada tulisan ini, dia pertama bilang judulnya I love you, tapi syairnya love-nya pakai D. Silently and hopefully I love you pakai D. Sementara atasnya judulnya tanpa D. Itu kalau kita berbicara tentang linguistik, ya kita bukan kebetulan forumnya bukan linguistik, tapi sedikit saja kita berusaha memaknai dan menafsirkan puisi ini. Judulnya I love you statement secara general, sebuah perasaan yang hidup at the present now. Tapi apakah makna present itu? Karena setiap menit kita mengalami present, setiap detik kita maju kita present, kita maju present, kita maju present. Jadi I love you di sini, kalau boleh saya menafsirkan dalam bahasa Inggris ada tenses, ya. Kita harus aware tenses. Dalam bahasa Indonesia kita nggak punya tenses. I love you berarti forever, forever now, at the present moment now. Tapi ketika dia menyatakan I love you, and perhaps I love you still. In the past aku pernah mencintaimu, love, and perhaps ada mungkin juga sampai detik ini dan detik-detik selanjutnya, karena present adalah terus. Sekarang saya belajar sekarang di sini, dan terusnya. Perhaps I love you still, berarti aku tetap mencintaimu selama-lamanya, ya. Dan seterusnya selanjutnya dia mengatakan dalam bentuk present. Perhaps it's not as sweet as it burns. Dan seterusnya dan seterusnya. Suddenly and hopefully I love you. Syair kedua lihat ada di masa lalu, dia berbicara tentang masa lalu. Jadi ini puisi ini berbicara tentang times yang di belakang dan yang sekarang. Oke. Cerita tadi tentang saya dan si cowok gebetan dan teman saya, mungkin kita semua pernah mengalaminya, tapi mungkin juga enggak. Mungkin beberapa dari kita juga pernah mengalaminya. Di zaman sosial media tadi kita juga diungkit sejenak sama Barati Ibrahim tentang sosial media. Sosial media itu seperti misalnya Twitter atau Facebook, kita bisa meletakkan
orang bisa tahu, kamu baca buku itu ya, aku juga suka baca buku itu. Nah, ada pernah online dating nggak di sini? Pernah nyoba online dating nggak? Ngapain ya belum pernah nyobain online dating? Kan tadi disebut kita harus membuka diri pada segala kesempatan. Udah era internet, bukan cuma lihat sekeliling dari ruangan yang tertutup ini masuk ke dalam online dating, kita membuka peluang yang lebih besar lagi. Dan dalam online dating itu sangat spesifik. Kita bisa meletakkan segala informasi tentang kita, mulai dari start agama, pendidikan, dan pekerjaan, supaya orang yang mencari perspektif masa depan pacar juga bisa tahu latar belakang kita. Tapi penting juga untuk meletakkan buku-buku yang kita baca. Tujuannya apa? Jadi ketika mencari pacar tidak cukup cuma sekedar agama, pendidikan, pekerjaan. Bagaimana dengan buku yang kita baca juga? Seperti tadi waktu saya ketemu cowok yang berbeda saya, ketika dia nggak tahu apa itu To Kill a Mockingbird, maaf, tidak masuk ke sini. Ya, saya tidak peduli agama kamu sama saya. Saya tidak peduli pekerjaan yang tampaknya menarik, memiliki penghasilan yang mapan dan layak. Saya tidak peduli pendidikan kamu sehingga apa. Tapi kalau kamu menganggap To Kill a Mockingbird adalah buku cara berburu-buru, itu kamu tidak layak bersamaku. Karena kamu tidak paham yang aku bicarakan nanti kalau aku ngobrol. Kamu tidak paham kenapa aku selalu duduk di pojok dan membaca buku dan tidak mau berbicara dengan siapa-siapa. Kamu tidak akan paham itu semua. Jadi saya mencari orang yang paham diri saya. Nah, saya yakin saya tidak sendirian dalam hal ini. Banyak orang-orang yang seperti saya yang juga suka buku, yang membaca buku, yang suka duduk dalam pojok, tidak ngobrol, tapi mencari kehidupan di dalam buku, menemukan cinta di dalam buku, serta dalam pencarian pasangan. Gini, saya juga punya teman. Dia punya target. Jadi saya curhatkan, saya cerita tentang, dulu waktu saya cari pacar, yang sekarang jadi suami saya, ya saya suka kalau ketemu kecantikan sama cowok, saya wawancara dia. Udah, kamu baca apa? Kamu tahu nggak buku ini menangin Pulitzer? Udah baca belum bukunya? Gitu. Ya, saya mbak, dia ngerti apa itu. Karena kenapa? Buku itu, buku yang dibaca mewakili intelektual seseorang. Ya, mengetahui buku apa yang orang baca itu, kita bisa tahu jenis-jenis rasa penasaran dia terhadap sesuatu apa. Bagaimana dia memahami ide, bagaimana dia mengerti tentang sesuatu hal yang abstrak, bagaimana dia mengenali dan bergumul dengan logika. Dan yang paling penting ketika dia membaca buku apa yang dia baca, itu saya bisa paham bagaimana dia menghayati seni. Ya, jadi holistik sekali. Jadi untuk tahu seseorang apakah dia bisa tinggal bersama saya sebagai suatu hari sebagai suami saya atau sebagai pacar, partner hidup saya, ya saya perlu tahu hal itu, apa yang ada di balik otaknya. Itu karena kadang-kadang yang kita omongin, yang kita bicarakan itu sebenarnya hanya di level kulit doang. Saya pengen terjun ke dalam. Saya pengen tahu apa sih yang kamu pikirkan. How do you see the world? Apakah hidup ini hanya sekedar free wills? Ataukah kebetulan banget sih mau tahu pendapat dia tentang hal itu apa? Gitu. Nah, jadi teman saya itu dia bilang ke saya, gue siap kalau cari cowok, gue pengen cowok itu paham siapa orang kamu, siapa Milan Kundera. Ya, dua-duanya tuh pemenang Nobel untuk bidang kesusastraan. Si Orhan Pamuk ini orang Turki. Saya jelasin sedikit tentang siapa Orhan Pamuk. Dia ini orang Turki dan dia sering sekali dalam novel-novel itu membicarakan tentang Barat dan Timur. Karena Turki berada di
yang belum membaca, karena ini tentang love story juga. Love story yang tidak mengenal batasan. Ceritanya tentang seorang laki yang bernama Kemal. Ya, dia dijodohin sama seorang perempuan, namanya siapa gak penting orang itu. Tapi suatu hari ketika dia pergi ke toko, dia bertemu seorang perempuan yang kerja di toko itu, dan perempuan itu ternyata seorang model yang berusia tua, lebih tua daripada si Kemal. Tuh namanya Fuhun. Kemal jatuh cinta, setengah mati. Head over the hill. Dia nggak peduli, dia udah bertunangan dengan perempuan, dia menginginkan perempuan ini, ya. Tapi karena si Kemal bertunangan, bagaimana ya dia untuk melepaskan dari ikatan belenggu masyarakat? Dia hanya terkatung-katung antara menikah dan kemudian apakah dia harus meneruskan perasaan dia ini kepada gadis yang menarik ini. Setahun berlalu si gadis ini gak tahan dikatung-katungin, udah kabur lagi, menghilang. Dan buku ini berkisah tentang pencarian Kemal terhadap perempuan ini, terhadap perempuan pujaannya. Ketika dia mencari, dia berusaha menemukan potongan-potongan yang mengikatkan dia sama si gadis pujaannya ini, segala apapun, misalnya contohnya katakanlah kertas. Kita kan suka mengumpulkan rencana sama pacar gitu ke bioskop apa, kita kumpulin tuh tiketnya itu, tiket karcisnya ditaruh gitu di satu kotak atau buku diary gitu, ya. Ya seperti itu. Si Kemal kumpulin itu semua, kumpulin sampai suatu hari mereka bertemu lagi, dan kemudian karena kerumitan hidup mereka berdua, mereka terpisah lagi. Karena Kemal mengumpulkan begitu banyak memorabilia dia sama kekasih pujaannya ini, dia bangunlah Museum of Innocence. Semua memorabilia antara dia sama perempuan yang dia cintai ini, dia kumpulkan, dia taruh di rumahnya. Dia bangunlah sebuah museum yang berjudul The Museum of Innocence. Tapi sebenarnya ini cerita cinta, tapi dalam cerita ini Paulus memiliki ide-ide dahsyat tentang timur dan barat. Jadi sebenarnya konsep si Kemal itu adalah dari timur, sementara si gadisnya adalah dari barat. Perbenturan dua budaya itu. Milan Kundera, dia pernah mengatakan love is a struggle or you fight for long till the very end. Temanku juga bilang, selain kalau calon suaminya harus tahu Milan Kundera, calon suaminya at least harus tahu the Bible of the love story. Literatur. Satu buku ini pernah mengarangnya memenangkan Nobel. Love in the Time of Cholera. Siapa yang pernah baca? Siapa yang pernah nonton filmnya waktu filmnya masuk ke Indonesia? Coba siapa tunjuk tangan? Masa belum ada sih? Ada, nonton. Satu, mana lagi yang di belakang? Nonton? Ada yang udah baca bukunya? Bang Binzar. Bang Binzar. Coba ya, untuk hadiah Valentine kita kasih ini ke pacar. Love in the Time of Cholera berkisah tentang seorang perempuan yang bernama Fermina dan lelaki bernama Florentino. Mereka udah naksir-naksiran, tulisan surat satu sama lain gitu ya, udah mendeklarasikan cintanya. Sampai suatu hari ayahnya Fermina datang, kemudian nggak setuju anak perempuannya pacaran sama Florentino ini. Dia dijodohkan dengan seorang dokter. Akhirnya Fermina memutuskan menikah dengan dokter itu dan memutuskan kisah asmaranya dengan si Florentino. Selama 51 tahun, 8 bulan, dan 29 hari, Florentino patah hati. Dia mencari begitu banyak perempuan dan menidurinya satu persatu, sampai akhirnya dia berhasil mengumpulkan entah berapa ratus
juga. Sampai suatu hari di filmnya pembukaannya seperti ini. Si suaminya dokter itu naik ke atas pohon karena pengen ada beo di atas, burungnya kabur, pengen menurunkan beo itu, rantingnya patah. Jatuhlah si dokter, suaminya si Ferdinand, langsung mengalami gegerokan dan meninggal di tempat. Dan itu pembukaan ceritanya seperti itu, flashback ke masa lalu. Suaminya meninggal, Ferdinand sendiri sudah menjadi janda. Florentino akhirnya mereka menikah di sebuah kapal, di mana kapal itu harus berlayar karena di daerah kota yang tempat mereka tinggal, di desa tempat mereka tinggal, dilanda kolera. Jadi kisah cinta yang selama 51 tahun tetap bersama walaupun si perempuan memilih seorang lelaki lain. Romantis ya? Ayo, siapa setuju romantis? Enggak? Setuju? Romantis enggak? Romantis enggak? Coba siapa yang mau menunggu 51 tahun untuk orang yang kamu cintai? Sanggup enggak? Sanggup enggak? Nah, kebenaran soalnya pada takut semua ya? Cintanya tidak berusia 50 tahun. Coba sekali lagi ya. Ini pertanyaannya penting. Kalau kita mencintai seseorang, apakah 1 tahun atau 50 tahun itu usia yang sama untuk jatuh cinta kepada seseorang? Apakah 1 tahun selama 51 atau 51 tahun selama 1 tahun? Benar ya pertanyaannya, mungkin Pak Bima yang bisa jawab. Karena waktu itu relatif, nanti dia akan jawab itu di sama waktu ada dalam fisika, waktu ada dalam latih. Oke, kita berbicara yang romantis saja. Pride and Prejudice, Jane Austen, siapa yang udah pernah baca? Siapa yang udah pernah dengar? Iya, Siapa yang pernah nontonnya? Pride and Prejudice. lumayan banyak. Pride and Prejudice bercerita tentang seorang gadis yang bernama Elizabeth di zaman Victoria dengan baju yang besar-besar seperti itu, di mana perempuan tidak punya kebebasan apa-apa, hanya harus patuh terhadap apa yang digariskan oleh hukum dan sosial masyarakat pada masa itu. Dia bertemulah dengan seorang lelaki yang bernama Darcy, dan lelaki ini luar biasa kurang ajar dan cool. Dari semua karakter yang saya temuin di banyak novel-novel, saya suka sekali dengan karakter Darcy karena mirip-mirip dengan saya. Dia cool, dia seorang pemikir, dia gak mudah tersentuh dengan cinta-cintaan, dia tidak mudah tersentuh dengan emosional, semua bisa dia pelajari. Menurut teorinya adalah cinta itu bisa dinalarkan, cinta itu bisa dibuat teorinya, cinta itu bukan sekedar feeling, dia bisa dipahami. Nah, dua hal yang berbeda. Elizabeth sendiri adalah tipe yang cinta. Dia ingin menemukan kekasihnya menjalannya dengan bebas, tapi sementara zaman Victoria mengikatnya. Zaman era Victoria mengikatnya untuk terbuka seperti itu. Nah, dua perbedaan karakter ini menarik untuk disimak, akhirnya menjadi sebuah cerita cinta yang luar biasa. Oke. Kalau teman saya ngomong bahwa dia hanya memilih calon suami yang paham nilai moderat, yang mengerti Pride and Prejudice, yang bisa mengerti betapa indahnya menanti 51 tahun dalam love the time of cholera. Tapi dia teman lagi. Ini sih dia cerita sama saya bilang ada cewek yang PDKT sama dia. Karena teman saya ini seorang sastrawan dan dia juga pembaca sastra kelas berat. Ceweknya tahu dari status sosial medianya dan juga dari penampilannya, maksudnya apa yang dia kerjakan dalam hidup. Ceweknya tahu. Jadi walaupun ceweknya bukan penyuka pembaca sastra, hanya penyuka novel-novel biasa saja, dia berusaha membaca Murakami yang 1Q84. Itu bukunya sebal 1000 halaman loh. Jika saya cewek yang suka Murakami di sini, yang familiar dengan Murakami? Hah? Mati-matian baca Murakami 1Q84, bercerita tentang seorang lelaki, seorang perempuan. Ini juga love story. Perempuannya terjebak di suatu
Mereka cinta mereka kuat melewati dimensi waktu. 1000 halaman, cewek itu mati-matian baca. Tapi sayangnya teman saya nggak suka Murakami. Ini percuma ya dia baca. Dia nggak suka Murakami. Nah, ada satu novel ciklit romantic comedy yang berjudul Beginner Greek. Di novel itu dimulai dengan tokoh seorang lelaki yang jatuh cinta dengan seorang perempuan yang sedang membaca buku berjudul The Magic Mountain, Thomas Mann, orang Jerman, di pesawat. Jadi si tokoh ini begitu melihat perempuan sedang baca Thomas Mann, Magic Mountain, dia langsung jatuh hati kepada perempuan itu. Ya. Waktu dilansir di wawancara di New York, dia cerita bahwa itu sebenarnya cuma pengalaman pribadi. Jadi waktu dia kuliah di asramanya, dia pernah datang ke asrama temannya yang perempuan, masuk ke kamar asrama temannya, ada roommate-nya itu punya buku Milan Kundera, The Umbrella di sebelah ranjangnya. Dia tanpa dia sadar, begitu dia lihat buku itu dan lihat pemilik buku itu, dia langsung jatuh cinta kepada perempuan. Pengalaman pribadi. Kalau pengalaman pribadi saya ini kejadiannya baru-baru ini. Jadi saya juga punya anak, 2 anak perempuan, yang satu sudah remaja 13 tahun, yang satu usia 9 tahun. Saya jemput anak saya ke sekolah. Ada satu kelompok mama di sana, kelompok mama di situ, babysitter di bagian sini, pembantu di sebelah sana, supir-supir di sebelah sana gitu ya. Ketika saya jalan di food court, saya lihat ada satu orang emak, penampilannya emak banget, sedang duduk di pojok. Dia membaca 1984 George Orwell. Saya nggak punya gambar ya. Ini tadi cerita baru ingat aja. 1984 George Orwell di sebelah sana. Saya jalan karena orang karena saya melihat terus begini. Gak salah ya George Orwell. Ya, jarang saya menemukan orang di pabrik membaca buku sendirian, biasanya pegang gadget atau bersama teman-temannya. Dan yang dia pegang bukan buku sembarangan, George Orwell 1984. Nah, jadi dengan kesadaran jelas seperti itu ya di sosial media, kita juga sadar bahwa apa yang kita tulis itu adalah menjadi self branding kita, ya kan? Apa yang kita tulis, buku yang kita baca, status kita, pekerjaan kita, latar belakang keluarga, jabatan, pendidikan, itulah self branding kita kalau kita mau dikasih sama orang. Terus, jadi ini akan menjadi sebuah dilema. Kita mau nulis buku apa yang kita baca ya? Kita mau nulis Ulysses. Nih Ulysses, maaf aja ya, bukunya berat banget, saya nggak selesai bacanya, nggak bisa, nggak paham, otak saya meledak. Alkemis, kalian sudah baca Alkemis? Ya, Alkemis. Ini atau ini? Kalau ini, kalau saya lihat ada orang yang meletakkan buku favoritnya Ulysses, atau Metamorphosis atau Twilight? Metamorphosis Franz Kafka, Twilight Stephenie Meyer. Beda ya? Ada yang pernah baca ini Metamorphosis? Metamorphosis ini memiliki pembukaan yang luar biasa, yang dahsyat. Ada yang tahu pembukaannya gimana Metamorphosis? Pembukaannya adalah pada suatu pagi, John Samsa terbangun dan menemukan dirinya dia seekor kecoa. Jadi bercerita tentang seorang lelaki yang berubah menjadi kecoa. Ya, bagaimana kemudian keluarganya memperlakukan si kecoa raksasa ini. Oke, jadi perlu pemikiran. Nah, jadi kalau misalkan tahu buku yang seperti Metamorphosis, ya atau Twilight, go too long, you is looking down. Orang akan menganggap, oh bacanya seperti itu, come on.
baru-baru ini dan favoritku banget adalah Spring in London Ilangatan dan Cantik Itu Luka Eka Kurniawan. Aku bacanya wang. Gimana mungkin satu roman, satu sastra. Udah pernah baca bukunya Eka Kurniawan Cantik Itu Luka, itu 450 halaman tebalnya, sementara Spring in London sekitar 180-230 halaman kurang lebih. Ada yang baca salah satu buku ini? Baca yang mana? Spring in London. Spring in London. Nanti itu Luka baca? Enggak. Padahal Cantik Itu Luka juga berbicara tentang cinta loh, tentang seorang perempuan yang zaman kolonial begitu cantik sehingga dia menginginkan anaknya terlahir buruk rupa supaya tidak perlu menjadi pelacur seperti dirinya. Dan memang doanya terkabul, anaknya yang dilahirkan itu menjadi sangat buruk rupa. Nah, orang meletakkan dua ini sebagai buku favoritnya, di mana sebenarnya seperti air dan minyak, nggak mungkin nggak nyambung gitu loh. Satu roman, satu sastra. Bagaimana mungkin kelompok roman nggak membaca sastra? Buku orang membaca roman jarang sekali membaca roman. Atau ada juga yang nulis, wow, banget. aku penyuka Luna Lorasinio, aku favoritnya dia, dan juga Mark Twain. Ya, rada aneh sih, rada aneh. Kalau satu klasik, satu teenlit. Ya biasanya membaca teenlit nggak membaca klasik. Demikian juga yang meneliti klasik, membaca buku klasik, tidak membaca. Nah, jadi sosial media, buku yang kita tampilkan itu menginginkan kita ya, mengikat kita atau menjauhkan kita dengan orang yang kita inginkan dalam cinta. Tapi ada juga yang nggak setuju dengan itu. Pasti sih diam-diam tadi udah bikin, nggak setuju dengan perkataan Clara deh. Masa sih kita harus sama orang yang buku yang dia baca susah buku gue gitu loh ya. Masa sih latar-belakangnya karena tentang sastra aku harus nggak sama orang yang bukan sastra. Bisa nggak sih aku jatuh cinta sama orang yang penggemar buku sastra misalnya gitu ya. Ya ada juga yang sisi seberang seperti itu. Jadi mungkin saja ada seorang perempuan yang penyuka Alice Munro. Alice Munro by the way tahun kemarin baru dapat Nobel di bidang kesusastraan. Saya belum, punya banyak sekali dan dia jagoan penulis cerpen. Saya sendiri belum banyak baca semuanya dari semua buku ini. Saya baru baca yang mana ya? Nggak tahu ya, karena kan beda-beda. Bukunya banyak, cerpennya banyak sekali sampai saya tidak baca semuanya. Mungkin juga ada seorang perempuan yang berkencan dengan lelaki, seorang pembaca Alice Munro yang berkencan dengan pembaca Da Vinci Code dan Brown, Novan Surat sama Dan Brown. Kira-kira bisa nggak? Nyambung nggak? Nyambung nggak? Nyambung nggak? Kok nggak ada yang jawab? Nyambung nggak? Kira-kira nyambung ya? Nyambung ya? Ini namanya kontra sastra. Tadi kan saya ngomong pro sastra. Jadi kamu apa yang kamu baca harus setara dengan pasanganmu. Buku apa yang kamu baca ini kontra sastra. Jadi yang dibaca benar-benar dari dunia atas berantah, kamu dengan dunia di atas berantah. Bisa juga, walaupun kita sama-sama menyukai novel yang sama, bisa aja kita menyukai novel itu atau buku itu bukan karena alasan yang sama. Nah, misalnya ini Golden Win. Siapa yang pernah baca bukunya? Bukunya sebel bantal loh, 1200 halaman. Sebegini. Dia pernah baca kan? Buku ini menangkan penghargaan Pulitzer di Amerika tentang Scarlett O'Hara, cewek yang luar biasa dengan prinsip yang quotable banget, yang terkenal banget sampai sekarang. Dia mengatakan, there is always tomorrow. Tomorrow is another day. Tomorrow is another day. Itu kutipan dari dia. Dia seorang perempuan yang sangat kuat, sangat berani, nekat, boleh dibilang, benar-benar sebuah inspirasi yang luar biasa. Scarlett O'Hara, dan dia jatuh cinta sama lelakinya, Red Butler, lelaki yang juga yang kasar dan kurang ajar, ya. Cocoklah mereka berdua. Jadi sepanjang
bahwa satu buku sama-sama suka berarti kamu akan kompatibel. Ini ada satu kutipan sangat indah. Tuhan ciptakan manusia karena dia menyukai dongeng. Ya. Ini dongeng bagi saya dongeng yang paling hebat itu adalah dongeng Moby Dick yang ditulis oleh Herman Melville, bercerita tentang pemburu ikan paus putih. Hidup saya yang cuma sekarang usia saya masih unyu seperti kalian, kalau digabungkan dari satu tidak ada bandingannya dengan kisah petualangan hebat di dalam Moby Dick. Di sini ada bercerita tentang keserakahan manusia, kekejaman manusia terhadap alam, pertanyaan-pertanyaan kita dan manusia tentang hewan, tentang keganasan alam. Ini bukunya luar biasa, ditulis di abad ke-17 atau 16 ya, dan hebat sekali. Jadi Tuhan ciptakan manusia karena dia menyukai dongeng, karena Tuhan itu drama. Ya, Tuhan itu drama. Kalau saya ngobrol sama anak-anak kecil yang baru mau belajar menulis, saya ngomong gini loh, adik-adik, buku apa yang paling hebat, yang paling luar biasa, dan penulis siapakah yang paling hebat? Ya, jawabannya adalah Tuhan. Luar biasa dia menciptakan begitu banyak drama di dalam diri manusia. Jadi kenapa takut dengan drama? Dia itu kepada drama kok. Dia presidennya drama, dia yang menciptakan itu yang perlu drama lah, dramatis lah hidup ini, harus full of drama. Iya kan? Coba lihat Alkitab, kitab suci, ya. Kalau kita berbicara tentang fiksi itu ada karakter, ada setting, ada plot. Kitab suci juga ada itu semua. Ada karakter-karakter yang tak terlupakan di situ. Ada plot yang juga luar biasa hebat, zaman-zaman di mana karakter-karakter hebat ini hidup. Plot, untuk saya plot ada, tuangan drama, itu juga drama, tentu saja. Jadi nggak usah khawatir. Tuhan ciptakan manusia nggak ada yang dongeng, definitely. Tuhan menciptakan manusia dan cinta, karena menurutnya cinta itu drama, definitely. Oke? Stories makes us human. Dengan kita membaca cerita, kenapa sastra? Kenapa kita harus menemukan kompatibilitas pasangan hidup kita di dalam sastra? Karena di dalam sastra ada cerita membuat kita menjadi manusia. Untuk mengetahui siapa pasangan hidup kita, apakah dia manusia atau tuyul, apakah dia manusia atau kuntilanak, bacalah cerita. Dia harus bisa membaca, dia harus mengerti story. Ya, William Faulkner, Stories Mereka Kehidupan. Ada yang pernah baca S.L.A. Dying? Ini kemarin filmnya dijadikan film, ceritanya dijadikan film, dan kemarin on air di channel apa ya? Saya sendiri nggak nonton, tapi anak saya ribut karena anak saya umur 13 tahun sudah membaca Faulkner dari umur 11 tahun, dia sudah membaca ini. Ceritanya tentang dibuka tentang seorang ibu yang meninggal dunia di zaman abad 19 abad 20. Ini ada ayahnya, ada anaknya ada 4, dan ibunya dimasukin ke dalam peti mati. Dan ketika si ibu bersama keluarganya digotong peti mati itu, dia mau dikuburkan di tempat lain, di kota lain. Sepanjang perjalanan itu keluarga, anak, ayah mengalami keributan satu sama lain. Akhirnya terungkaplah rahasia mereka karena ibunya meninggal. Cerita ini sangat hebat dan luar biasa, Faulkner luar biasa. Dari satu peristiwa sederhana seorang ibu yang meninggal dan diletakkan di peti mati, banyak rahasia keluarga langsung naik ke dalam permukaan. This story make me who read it human. Oke, penutup satu kata yang indah dari buku Partners on Wheel, penulisan Christopher Morley. Dia bilang begini, jangan menganggap buku adalah sekedar buku. Apa yang ada dalam buku? Lord, when you sell a man a book, you don't sell him just 1 ounce of paper and ink and glue. You sell him a whole new life. Love and friendship and humor and ships at sea by night. It is all heaven and earth in a book. In another book, I think. Jadi buku bukan cuma sekedar buku, sastra bukan cuma sekedar sastra, fiksi bukan sekedar fiksi. Kita sudah di negara ini fiksi atau cerita ya
conversational dan otherwise kita bisa paham bahasa Inggris karena saya penasaran mission di sana ceritanya apa sih gitu. Bahasa Inggrisnya seru tapi belum diterjemahin bukunya. Saya berusaha mati-matian yang membaca usia saya 16-17 tahun The Sign of Time tentang biarawati yang harus terpaksa keluar dari biara mereka dan berada di tengah kekacauan. Mereka diperkosa kemudian bertemu dengan orang-orang jahat dan sebagainya. Seksual banget ceritanya ketika orang-orang sokong suci biarawati yang tidak boleh bersentuhan dengan daging dan hawa nafsu, mereka ditantang untuk mempertanyakan ulang lagi apakah mereka bisa, apakah mereka siap dengan keputusan mereka. Saya nggak paham bahasa Inggris pada saat itu hanya karena saya penasaran, saya curious sekali. Semaksa jadi saya membaca buku Sign of Time dan saya ternyata bisa memahaminya pada usia 17 tahun dan membawa kamus pada saat itu. Bolak-balik kasih tanda atau nantinya apa. Saya bisa menikmati itu. Dan kita di sini terbiasa mengatakan bahwa fiksi, nggak penting. Jadi ketika sastra belajar di sekolah, pasti kita belajar sastra, kita belajar tekniknya, kita mempelajari ismenya, dadaisme lah, teknik sastra, tafsir. Kita nggak mempelajari sastra dalam bentuk menafsirkannya. Kita nggak pernah mempelajari sastra tentang karakternya seru. Ini kisah tentang mempertanyakan hal-hal yang tentang ide tentang kemanusiaan kita. Nggak pernah ada diskusi seperti itu. Ya, jadi kita menganggap kita nggak dekat dengan sastra. Kita menganggap sastra itu mungkin berat. Nggak usah lah mikir-mikir soal teknis. Nggak usah lah berpikir soal isme-isme yang ada di dalam sastra. Lupakan itu dan temukan kemanusiaan kita di dalam sastra. Temukan cinta di dalam sastra. Banyak sekali cinta-cinta hebat yang luar biasa indah yang menggelorakan kita, yang memahami bahwa hidup bukan sekadar ini, bukan sekadar pernikahan, bukan sekadar kamu harus punya anak, bukan sekadar kamu harus memiliki keturunan. Tidak, saya tidak pernah mengatakan kepada saya, kamu harus menikah usia segini, pasanganmu harus seperti ini. Tidak pernah. Saya tidak pernah mengatakan kepada saya, kamu harus hormat kepada orang tua. Saya mengatakan kepada diri saya harus hormat ke anak saya, gitu ya. Karena dengan saya menghormati anak saya memberi hormat kepada saya. Itu cinta. Ya, cinta yang seperti itu yang kita temukan dalam sastra. Tidak ada aturan, tidak ada batasan, hanya ada satu hal, possibilities, kemungkinan. Temukan kemungkinan itu di dalam sastra. Terima kasih. Ya, terima kasih Clara. Boleh saya panggil nama? Sudah tadi ya. Ya, terima kasih ulasannya. Menarik sekali dengan berbagai novel yang diberikan. Saya nggak tahu apakah kita ada yang membaca 1% saja dari novel tersebut. Tapi mungkin langsung saja karena waktu ini juga terbatas, mungkin kita batasi pada 3 penanya saja. Jadi mungkin kita ingin tanyakan, boleh silakan 3 penanya. 1, 2 di belakang. Mungkin jawab semua lagi. Ya, kalau juga boleh lah. Ada? Oke, langsung saja dulu. Terima kasih, nama saya Justin. Saya juga seorang pecinta buku, tapi mungkin bukan buku yang terlalu berat, tapi saya suka baca berbagai macam novel. Nah, ketika kita membaca sebuah buku dan ketika kita memahami cerita dan karakter di dalamnya, apakah apa yang bisa kita lakukan agar kita menangkap isi dari cerita tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan kita pribadi tanpa kita harus itu terseok-seok di dalam cerita yang mungkin banyak plotnya, kita harus seperti ini, kita harus seperti itu. Ada nggak cara atau tips yang bisa di-share sehingga kita bisa mengerti, oh buku ini ingin berkata seperti ini kepada kita, dan buku ini ingin menghindarkan kita dari hal-hal possibilities yang tidak baik buat kita. Terima kasih. Penanya kedua, paling belakang. Kedua. Ya, nama saya Edward dari Jakarta.
Mohon maaf juga saya bukan penggemar sastra. Saya paling baca Laskar Pelangi, Maida dan sebagainya. Tapi yang masalahnya ialah intinya apakah sastra itu memabukkan? Karena seperti yang tadi pengalaman temannya Kak Clara itu, kalau dia sudah ada perempuan yang mendekati dia berusaha untuk mencintai kesukaan dia, tapi akhirnya hanya karena dia nggak suka buku itu, dia nggak cinta lagi dengan nggak bisa cinta dengan perempuan itu. Jadi pertanyaannya apakah cinta itu sangat memabukkan dan sastra itu sangat memabukkan dan nggak bisa bersifat liberal gitu. Karena tadi awalnya Kak Clara bilang cinta itu sebuah posibilitas, semuanya mungkin terjadi, tapi apakah sastra itu menutup logika itu? Menurut logika, maaf tadi kata terakhir. Ya. Menurut logika kuat. Ada satu pertanyaan lagi terakhir? Oke, misalnya. Mike. Baik, terima kasih Pak Clara. Dan saya juga ya nggak banyak baca ya tadi ada beberapa tapi nggak semuanya. Pertanyaan sih gini, ada nggak tren di dalam dunia sastra ya bukan yang cik dan segala macamnya itu, bukan yang seperti itu, tapi ada nggak tren dalam dunia sastra yang sepertinya mau mengarahkan para pembacanya untuk menuju satu pemahaman cinta tertentu. Jadi sepertinya ada tren misalnya jangan-jangan sastra ini sebenarnya mau mengatakan cinta itu harusnya tidak pernah mati, sehingga semua cerita-cerita cinta yang tadi Mbak katakan sebenarnya banyak menuju situ. Ada yang sabar menanti, ada yang dan segala macam. Apakah itu model yang reasonable, masuk akal, atau jangan-jangan itu hanya sangat ideal dan